Pasca mengungkap adanya dugaan pungutan liar dalam penerimaan pegawai honorer di lingkungan Rumah Sakit Arjawinangun Cirebon, Jawa Barat, pelapor dan korban mendapatkan ancaman dan intimidasi oleh sejumlah oknum. Korban pun akan melaporkan teror ini kepada Badan Kehormatan Dewan DPRD dan Dinas BKPPD Cirebon. Ancaman serta intimidasi yang diterima pelapor dan korban yang merupakan pegawai honorer melalui pesan singkat dan telepon yang diduga berasal dari sejumlah oknum dewan dan juga pejabat Rumah Sakit Arjawinangun Cirebon. Sejumlah korban intimidasi rencananya akan melaporkan kasus ini kepada Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Cirebon dan mendesak pejabat Rumah Sakit Arjawinangun untuk transparan dan membuka data dalam penerimaan pegawai. Ini adalah salah satu upaya intimidasi dari pimpinan di Rumah Sakit Arjawinangun untuk tidak melakukan hal-hal yang memperburuk citra mereka gitu. Jadi kalau dibilang dari Wadir Umum Keuangan yang mau menantang saya untuk melakukan hitung manual, saya berani untuk melakukan hitung manual berapa. World Pangan Day atau Hari Pangan Sedunia jatuh kemarin 16 Oktober dan sayangnya ini ditandai dengan berbagai insiden yang terjadi di dunia hortikultura Indonesia, tentunya di pangan Indonesia. Kita lihat dulu beberapa headline pemberitaan terkait ada beras oplosan dan ini tagar beras oplosan juga menjadi trending kemarin di berbagai sosial media. Sudah ditahan untungnya oknum yang diduga mengoplos beras non-subsidi dan juga beras subsidi ini dan tentunya akan terus dilakukan pendalaman. Itu dikatakan oleh Komjen Aridono Sukmanto, Kepala Bareskrim Polri, dan akhirnya menahan 6 tersangka kasus beras oplosan. Nah, penahanan ini dilakukan usai tim penyidik melakukan gelar perkara. Dan beras itu seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. Namun faktanya beras tersebut dicampur dengan beras lokal untuk dijual kembali dengan harga Rp11.000 yang merupakan harga non-subsidi. Untuk membahas yang lebih lanjut, ada Pak Kudori di sini, pengamat pangan dan juga pertanian, hadir di studio Medsos Netizen News. Apa kabar Pak Kudori? Selamat siang. Siang, Mbak. Baik. Pak, sedih banget ya lagi Hari Pangan Sedunia, tiba-tiba ada insiden oplos atau beras oplosan. Kenapa ini bisa terjadi dan diduga yang melakukan beras oplosan ini adalah oknum dari Bulog sebagai regulator untuk pendistribusian beras di Indonesia? Salah satu ya, salah satu yang terlibat diduga adalah oknum Bulog. Ya kita sedih ya, kita sedih. Kenapa ini terjadi? Sebetulnya beras ini, beras subsidi itu beras yang memang peruntukannya khusus, terutama kalau itu beras cadangan beras pemerintah itu hanya untuk keperluan khusus untuk bantuan bencana, kelaparan, dan bantuan yang lain, yang sifatnya sangat khusus. Nah, kalau ini ternyata disalurkan ke pihak yang lain, memang pasti ada sesuatu ya, ada sesuatu. Nah, ini kita lihat dulu fakta beras oplosan bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan Netizen News. Dijualnya dengan harga 11.000 ya, yang harusnya harganya 7.500 per kilogram. Silakan dilanjut Pak Kudori. Ya, dugaannya sih memang untuk mencari keuntungan yang besar ya. Kalau beras ini beras impor itu sampai ke sini itu sangat-sangat murah. Sampai hari ini beras impor di pasar dunia itu sangat murah. Kira-kira harganya separuh lebih dikit ya dari harga di pasar domestik. Jadi kalau harga beras serupa di sini itu kira-kira 11.000, harga beras impor ke sini kira-kira 6.500-an lah, gitu. 6.500 sampai 7.000. Jadi sangat-sangat besar keuntungannya. Kalau itu dioplos dicampur dengan beras lokal, tadi ya. Beras lokal, terus pasti kualitasnya agak bagus ya, dan itu dijual dengan harga seperti tadi 10.000 sampai 11.000, ya. Keuntungannya sangat besar. Pak Kudori, tapi apakah ini memang terkait dengan mungkin produktivitas tanaman pangan nasional di Indonesia? Sekedar gambaran saja, teman-teman boleh diperlihatkan bahwa untuk padi di tahun 2012 hingga tahun 2015 ini meningkat 53,41%, meski memang tergantung dengan kondisi cuaca Indonesia maupun seluruh dunia ini yang juga fluktuatif begitu. Ada padi, ada jagung dan juga kedelai. Ini kami dapatkan datanya dari bps.go.id. Ini apa yang harus dilakukan? Kalau kita lihat produksi tahun lalu ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2014, sebetulnya antara padi, jagung, kedelai itu naik semua. Ini dia kita lihat produktivitas tanaman pangan nasional. Naik semua. Jadi inilah pertama kali tahun lalu ya, inilah pertama kali 3 komoditas penting itu produksinya naik. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu berlaku teori sarung biasanya. Teori sarung itu jadi kalau satu komoditas naik, yang lain turun. Nah, tahun 2015 itu ketiga-tiganya naik. Nah, sebetulnya untuk komoditas-komoditas tertentu, terutama beras, jagung ya,
terus kedelai kita masih impor. Ya, beras jagung kita hampir sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan domestik. Terus untuk unggas ya, yang ayam, terus telur segala macam itu bisa kita produksi sendiri. Tapi untuk kedelai, untuk gula, daging sapi apalagi itu kita masih impor, dan impor sangat besar. Oke, jadi sebetulnya apa nih yang harus menjadi diambil sebuah hikmah, karena sangat menyedihkan sekali ketika Hari Pangan Nasional tetapi malah terjadi insiden seperti ini. Regulator yang perlu juga akhirnya diawasi malah tidak bisa dipercaya. Tapi kita lihat dulu respon dari para netizen seperti apa terkait beras oplosan yang kemarin sempat menjadi trending. Berantas pengoplosan beras merugikan konsumen, sudah beli mahal, kualitasnya jelek. Rico Erik sudah mencuitkan melalui Twitter. Kita lihat lagi respon yang lainnya dari para netizen. Flores mengatakan, pikirkan para petani yang lelah menanam padi demi sesuap nasi. Berantas dengan tagar beras oplosan, mari saling toleransi. Setuju? Flores 160890 sudah mencuitkan, US Property mengatakan hobi ngoplos beras gitu, kok nggak hilang-hilang. Karena nikmat and pulennya korupsi ya Pak. Nah, tuh kan jadi akhirnya disindir. Tapi menarik tadi pernyataan dari Flores bahwa apakah memang tingkat kesejahteraan dari para petani juga yang masih mungkin belum terlalu diperhatikan oleh pemerintah, akhirnya juga berefek dan ikut serta dalam pengoplosan dalam tanda kutip beras tersebut, Pak Khodori? Kalau kita lihat salah satunya dari indikator nilai tukar petani ya, itu sebetulnya nggak ada perkembangan yang signifikan. Ya, jadi nilai tukar petani itu salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan petani bagus atau tidak. Dari tahun ke tahun itu nilainya segitu-segitu saja. Jadi tidak jauh bergerak dari nilai 100. Jadi kalau nilai 100 berarti keluar 100, kembali 100. Jadi tekor saja gitu ya. Dengan segala pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah begitu mengenai edukasi terkait bagaimana mengkompos irigasi sesuai dengan tema di hari atau World Pangan Day terkait bagaimana memang kalau kita lihat anggaran Kementerian Pertanian dalam 2 tahun terakhir itu kan naik luar biasa ya. Walaupun tahun ini ada pemotongan yang juga besar, hampir 6 triliun. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan 2 tahun lalu itu kenaikannya luar biasa. Nah, salah satu yang bisa kita lihat kan tadi kan bahwa tahun lalu hampir 3 komoditas penting tadi naik, tapi sebetulnya yang lain-lain itu masih jauh. Nah, Hari Pangan Sedunia tahun ini itu mengambil tema tentang perubahan iklim. Nah, di Indonesia pun mengambil soal itu. Saya kira ke depan supaya iklim itu bisa kita antisipasi, paling tidak pemerintah dan petani harus melakukan mitigasi dan adaptasi, Mbak. Jadi yang pertama adalah bagaimana memetakan komoditas itu sesuai dengan iklimnya. Jadi masing-masing komoditas, apakah itu hortikultura, apakah pangan, itu kan punya kebutuhan iklim yang berbeda-beda. Treatmentnya juga pasti berbeda-beda. Betul. Nah, komoditas-komoditas tertentu itu hanya cocok untuk wilayah tertentu, tidak bisa dipukul rata. Itu satu. Yang kedua adalah memanfaatkan informasi iklim untuk mengatur pola tanam. Nah, sebetulnya BMKG itu hampir tiap bulan itu mengirimkan informasi. Jadi ada bentuk sosialisasi dari BMKG begitu sebagai pemantau iklim dan lain-lain untuk itu tiap bulan prediksi 3 bulan ke depan itu dikirimkan ke dinas-dinas pertanian. Nah, masalahnya apakah informasi ini sampai ke bawah, sampai ke petani? Apakah ini diteruskan ke petani? Dan yang paling penting adalah apakah petani diajari juga untuk membaca informasi iklim ini dalam bentuk pola tanam. Ketika itu tidak bisa diterjemahkan, kan sebetulnya bahan mentah ya, informasi iklim bahwa 3 bulan ke depan akan terjadi hujan misalnya gitu. Tapi bagaimana ini petani harus menerjemahkan, menyederhanakan juga informasi supaya petaninya. Petani harus diajari, saya kira. Baik, jadi sejauh ini masih belum maksimal begitu ya. Semoga dengan perbincangan hari ini juga bisa menggerakkan pemerintah dan juga tentunya pihak-pihak terkait dalam hal ini BMKG untuk memberikan sosialisasi kepada petani dengan lebih sederhana supaya pola cocok tanamnya juga disesuaikan. Terima kasih Pak Khodori atas penjelasannya di Netizen News, dan pemirsa, Netizen News masih akan kembali terkait hate speech. Ada sanksinya sesaat lagi.